melalui materi konsep gelombang cahaya dan geometri optik. Oke, baik. Langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu materi kita gelombang cahaya dan geometri optik. Jadi materi kita itu gelombang cahaya dan geometri optik. Apa sih gelombang cahaya dan geometri optik itu? Jadi gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, dan dia dapat merambat yang tidak perlu menggunakan medium. Jadi secara singkat kita tulis bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik Gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dan dapat merambat tanpa menggunakan medium. Dalam artian, gelombang cahaya tersebut dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam artian itu tidak memerlukan alat bantu untuk melihat gelombang cahaya, untuk melihat cahaya. Dia dapat merambat tanpa medium. Jadi cahaya itu dapat merambat tanpa medium. Beda dengan gelombang bunyi yang membutuhkan medium. Jadi cahaya memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan cahaya ditulis C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini kecepatan cahaya dan dia tidak akan berubah. Selanjutnya itu ada sifat cahaya. Sifat cahaya itu terdiri dari beberapa sifat. Sifat cahaya yang pertama itu ada merambat lurus. Cahaya merambat lurus dalam garis lurus tanpa medium. Dia merambat secara seragam, jadi tanpa medium yang seragam. Jadi cahaya yang dapat merambat lurus secara lurus tanpa medium yang seragam. Contohnya itu seperti senter, misalnya ada senter, terus kita letakkan tangan, jadi cahaya langsung hilang. Nah, itu berarti cahaya merambat lurus langsung ke arah tangan kita. Ataupun sinar matahari yang masuk lewat lubang-lubang jendela itu merambat lurus yang dapat
disebut dengan cahaya merambat lurus. Yang kedua itu dapat dipantulkan. Atau refleksi. Nah, pemantulan cahaya ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang mengkilat seperti cermin. Yaitu cahaya yang ketika mengenai permukaan yang mengkilat seperti cermin, jadi cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi itu ada ini yang kita sini. Jadi ada hukum pemantulan cahaya. Yang pertama itu ada sudut datang, dan sudut pantul, atau yang bisa disebut theta i atau dan theta r. Nah, biasanya itu sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi sudut yang datang itu sama dengan sudut yang dipantulkan. Rumusnya itu ya ini, sudut datang dengan sudut
sudut sudut datar dan sudut pantul. Adapun rumus kecepatan dalam medium itu ada kecepatan cahaya tanpa medium. V itu adalah kecepatan cahaya menggunakan kecepatan cahaya dalam medium. Selanjutnya ini dihapus saja. Selanjutnya itu dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi warna pelangi, yaitu contohnya itu seperti pelangi. Penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang warna-warni gitu. Contohnya itu seperti pelangi. Oke, selanjutnya itu kita ini kan cahaya. Sekarang kita masuk ke cermin dan lensa. Cermin itu adalah cermin itu dapat bekerja berdasarkan pemantulan cahaya. Jadi cermin itu terbagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cekung, dan juga cembung. Yang pertama itu
menandakan bahwa bayangan semu berada di balik cermin gitu. Selanjutnya itu ada cermin cekung. Cermin cekung. Cermin cekung itu dapat menghasilkan bayangan nyata atau semu. Tergantung pada posisi bendanya. Kalau cermin cembung selalu menghasilkan bayangan semu tegak dan diperkecil. Jadi kalau pada cermin datar itu semu tegak atau sama besar, atau di cermin cekung itu dapat menghasilkan bayangan nyata atau semu, sedangkan di cermin cembung itu dapat menghasilkan bayangan semu bahkan selalu menghasilkan bayangan semu tegak dan diperkecil. Di cermin cembung itu ada rumus pada cermin. Ini ada rumus pada cermin. Menjadi M sama dengan minus SI per S0. Dengan F itu jarak fokus, S0 itu adalah jarak benda, SI itu adalah jarak bayangan, dan M itu adalah pembesaran bayangan. Jadi, apa yang kalian pahami tentang materi hari ini? Apa ada yang bisa menyampaikannya? Nggak ada. Yaudah, jadi ibu aja deh yang menyimpulkannya. Jadi pada materi hari ini menyimpulkan bahwa gelombang cahaya merupakan getaran elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium, sedangkan geometri optik itu mempelajari bagaimana cahaya bergerak dalam bentuk sinar lurus dan bagaimana sinar tersebut berinteraksi dengan cermin maupun lensa. Jadi konsep gelombang cahaya itu dan geometri optik banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu yang seperti kita udah bahas tadi, ada pelangi, kamera, kacamata, cermin, dan lain-lain. Nah, jadi karena pertemuan selanjutnya kita bakal melakukan praktikum sederhana, jadi ibu mau kalian di pertemuan selanjutnya bisa membawa alat dan bahan. Nanti bakal ibu konfirmasi di grup WhatsApp. Oke, baik ibu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ibu rasa cukup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.